Jadi guys, ketika kita trading kripto atau forex, sebenarnya cukup dengan teknik sederhana dan mudah seperti ini, kita sudah bisa menghasilkan profit. Tekniknya yaitu, pertama, kita tentukan dulu area support atau resisten yang terindikasi kuat. Kedua, sesudah kita tentukan area tersebut, kemudian kita gunakan 3 teknik untuk mengatur cara entry sebelum memulai trading. Penasaran bagaimana cara mengaplikasikannya? Oke, pastikan jangan skip dan tonton videonya sampai akhir. Halo guys, jumpa lagi bersama saya Rehan. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa video ini merupakan part kelima dari video pembahasan tentang cara trading kripto, khususnya trading Bitcoin beserta strategi dan cara analisanya. Jadi, bagi kalian yang belum menonton video dari part 1 sampai part 4, saya sarankan untuk menonton terlebih dahulu supaya kalian mengerti bagaimana cara analisa dan cara membuat trading plan dari pertama. Dan mungkin juga selanjutnya bisa kalian terapkan pada sistem trading kalian guys. Oke, sekarang kita langsung saja ke video pembahasan. Di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan bahwa dengan adanya 3 sinyal konfirmasi, harga Bitcoin akan mengalami penurunan atau koreksi. Jadi, walaupun price berhasil membentuk pola inverted head and shoulders pada time frame weekly, tetapi di sini saya entry posisi short selling. A few moments later. Dan saat ini, seperti yang bisa kita lihat, price sudah berhasil drop ke bawah, yang dimana sebelumnya saya menargetkan price minimal turun ke area kuning ini atau area neckline pada time frame weekly. Jadi meskipun saat ini price belum berhasil mencapai target tujuan, tapi saya akan take profit posisi short selling terlebih dahulu guys. Karena di sini saya menemukan sebuah area yang cukup kuat sehingga sulit untuk ditembus. Dan area ini merupakan gabungan dari area demand yang bertepatan dengan area support atau lebih tepatnya support become resistant. Nah, untuk menandai area demand, sebelumnya kita tentukan dulu adanya rally base rally. Di mana area base ini bisa kita jadikan sebagai area demand. Dan supaya meminimalisir area demand, kita bisa tandai mulai dari harga open candlestick bearish yang terakhir sampai harga low atau ekor yang paling bawah. Nah, sekarang bisa kita lihat bahwa area demand ini bertepatan dengan area support atau yang sebelumnya berfungsi sebagai resisten. Jadi area ini kita namakan saja menjadi area demand plus support. Dan biasanya jika terdapat 2 indikator atau lebih yang secara bersamaan terdapat di suatu area seperti ini, maka area ini terindikasi menjadi area yang kuat guys. Terbukti di sini price sudah 3 kali percobaan breakout tapi selalu gagal. Dan seperti yang sudah pernah saya jelaskan sebelumnya, jika minimal sudah 3 kali gagal atau bahkan lebih dari itu, maka area ini bisa dikatakan sudah teruji kualitas dan ketahanannya sebagai area kuat. Jadi ketika kita trading dan kemudian bertemu dengan area kuat seperti ini, ada 3 teknik dan cara trading supaya kita bisa menghasilkan profit guys. Teknik ini cukup ampuh terutama ketika kita trading kripto atau forex. Oke, teknik pertama, jika misalnya area ini masih fresh atau dalam arti belum tersentuh sama sekali oleh candlestick, kita bisa langsung full entry ketika price koreksi atau drop ke area ini untuk pertama kalinya. Contohnya seperti ini guys.
Kenapa saya katakan langsung full entry? Karena biasanya price tidak akan sanggup menembus area kuat seperti ini hanya dengan satu kali percobaan. Dan segera take profit jika dirasa price sudah membentuk candlestick rejection atau pullback. Itu dikarenakan kita entry trading hanya untuk memanfaatkan rejection atau pullback saja guys. Kedua, seperti pada contoh ini, sekarang price posisinya tepat berada di area ini. Dan sebelumnya memiliki riwayat sudah pernah koreksi menyentuh area ini minimal 3 kali atau lebih. Jadi selanjutnya, yang perlu kita lakukan adalah menunggu konfirmasi akhir dari pola candlestick. Dan jika setelah itu muncul konfirmasi pola candlestick reversal, maka kita bisa langsung entry saja guys. Karena dengan munculnya konfirmasi dari pola candlestick reversal, itu menandakan price telah berhasil rebound dan siap untuk berbalik arah. Jadi kesimpulannya, sebelum kita entry, sebaiknya menunggu sinyal konfirmasi rebound terlebih dahulu dari pola candlestick. Lalu kemudian untuk yang ketiga, sama halnya seperti dengan cara yang kedua, tetapi bedanya di sini pada percobaan yang selanjutnya price ternyata berhasil breakout. Nah, kita bisa entry sebagian ketika breakout, lalu kemudian full entry jika price pullback atau retest area ini. Karena begini guys, jika sebuah area kuat kemudian berhasil ditembus, maka price biasanya tidak akan sanggup untuk menembus ulang kembali hanya dengan satu kali percobaan. Jadi seperti yang sebelumnya, di mana butuh minimal 3 kali percobaan atau bahkan lebih. Nah, begitulah guys, cara dan teknik trading jika kita menemukan sebuah area kuat. Dikarenakan saat ini price posisinya tepat berada di area ini, dan sebelumnya juga pernah menyentuh area ini 3 kali. Jadi pilihan kita yaitu menggunakan teknik antara nomor 2 atau nomor 3. Nah, jika sudah mempunyai trading plan seperti ini, selanjutnya kita tinggal menunggu sinyal konfirmasi dengan melihat pergerakan price berikutnya. 2,000 years later. Oke, di sini price berhasil membentuk salah satu pola candlestick reversal, yaitu bullish engulfing. Di mana di sini muncul candlestick bullish atau hijau yang berhasil menutup body candlestick bearish atau candlestick sebelumnya. Inilah yang disebut bullish engulfing. Itu artinya kekuatan buyer saat ini sudah mulai mendominasi. Lalu ini juga merupakan sinyal konfirmasi bahwa price sudah berhasil rebound dan akan berbalik arah ke atas. Jadi sekarang kita akan menggunakan teknik atau cara yang nomor 2 guys. Dan kita bisa langsung entry buy di sini. Kemudian memasang stop loss bisa di bawah area ini. Oke guys, sekarang price sudah berhasil naik, tapi jika kita perhatikan, price sempat mengalami beberapa kali rejection dan masih belum sanggup menembus area resisten become support. Nah, ini sama seperti sebelumnya guys, yang mana area resisten ini juga terindikasi menjadi area yang kuat. Karena di sini pun terbukti price sudah lebih dari 3 kali percobaan break tapi selalu gagal. Maka bisa kita simpulkan bahwa sekarang price terjebak di antara 2 area kuat. Atau jika kita perhatikan lagi, price sedang dalam keadaan sideways. Jadi sebaiknya take profit terlebih dahulu posisi buy, lalu kemudian tunggu sinyal konfirmasi kembali. Oke, mungkin cukup sekian dulu video dari saya kali ini. Untuk next video, saya akan membuat bagaimana teknik trading ketika sideways dan bagaimana cara mengetahui tanda-tanda
tanda break on terkonfirmasi, sehingga kita bisa menghindari kejadian false break on. Jadi pastikan kalian tetap stay di channel ini guys. Silahkan dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share jika kalian suka video ini. Akhir kata saya Rehan, dan see you.